ibadah online. Biarpun cuma di rumah, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan mengucap syukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, beribadah Tuhan, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga sang leader pemain musik yang ada, serta umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, pemuda remaja-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan lawan mereka, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan hati yang gembira Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yakin dipercaya Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita dapat bersuka di hadapannya. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik,
Puji Tuhan, kita yakin dipercaya sebab Tuhan itu sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Nah, mari kita sambung dengan pujian kita yang mengatakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mengatakan bahwa musuh dapat dikalahkan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Tuhan mulialah namamu. Haleluya. Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup.
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Ia sanggup memulihkan hidupku. Kita mau katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan orang yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami semua ya Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang mendengarkan, yang melihat streamingan di rumah ya Tuhan. Siapkan hati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat terdengar dan tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Dan terwujud dalam segala perilaku kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat teman-teman semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini di pastori maupun di rumah masing-masing, kita bersyukur malam hari ini kita masih ada, kita masih sehat, kita masih kuat, semua oleh anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin, puji Tuhan. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan malapetaka. Ditambah lagi hari-hari ini ya, hari-hari ini bangsa kita, bahkan seluruh dunia dihebohkan dengan adanya virus corona. Ya,
Dengan perkembangan virus corona ini di muka bumi ini, membuat seluruh dunia tidak ada satupun tempat yang aman saat ini. Jikalau dunia saat ini tidak ada satupun tempat yang aman, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Oleh karena itu, mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat katakan amin? Puji Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan mengambil tema untuk kita bahas bersama, yaitu hidup arif atau hidup bijaksana. Nah, pertanyaan besar yang saya ajukan kepada kita semua adalah, bagaimana hidup sebagai orang arif di hari-hari ini? Hidup sebagai orang arif pada hari-hari ini dalam kita menyikapi virus corona. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah kita harus memperhatikan cara hidup kita. Coba kita kembali baca ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dunia akhir-akhir ini tergoncang, ya. Tidak ada satu tempat pun yang aman di muka bumi ini, ya. Tidak ada satu pun tempat yang aman di muka bumi ini. Oleh karena itu kita harus bijaksana, kita harus arif. Ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus memperhatikan hidup kita tentang bagaimana kita harus hidup, ya. Kita memperhatikan dalam hal jasmani dan juga tentunya dalam hal-hal rohani. Kalau hal-hal jasmani apa? Itu kita harus membersihkan hidup kita, membersihkan tubuh kita dari debu-debu, dari kotoran-kotoran, ya. Kalau hari-hari ini kan harus pakai keluar jalan itu harus bawa sanitizer, harus bawa masker dan lain sebagainya. Itu memperhatikan secara jasmani. Kalau memperhatikan secara rohani, kita harus memperhatikan bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita harus memperhatikan kehidupan, jangan hanya kita memperhatikan jasmani saja, ya, tapi rohani juga dibutuhkan dalam setiap hidup kita. Karena ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Kita harus benar-benar memperhatikan cara hidup kita, ya. Karena kita ini bukan orang-orang yang hidup duniawi, ya. Kita memang orang duniawi, tetapi kita bukan hidup secara duniawi, ya. Puji Tuhan. Selanjutnya adalah bagaimana kita hidup sebagai orang arif di hari-hari ini dalam menyikapi virus corona. Yang stay at home, kalau bahasa Inggrisnya stay at home. Kita harus tinggal di rumah, ya. Nah,
Nah, ketika kita tinggal di rumah, kita juga harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, kita harus di sini saya mencatat, kita harus belajar terus. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya, jangan kalau di rumah hanya ya kebanyakan main HP dan lain sebagainya. Tapi melalui waktu yang ada, kita harus mempergunakan dengan baik untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apalagi pada malam hari ini, kita boleh mengadakan live streaming buat teman-teman semua yang ada di rumah. Ikutilah doa-doa, ikutilah semua jadwal-jadwal ibadah, supaya hidup kita lebih dekat kepada Tuhan dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sering ingat perkataan Bapak Gembala. Dia sering berkata, jangan menyia-nyiakan waktu. Kalau ada tugas, jangan menunda-nunda. Itu perkataan itu sering terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Jangan menunda-nunda, karena waktu itu sangat berharga. Ya, kita tidak bisa mengulang waktu yang kemarin. Oleh karena itu, mari di ayat yang ke-16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Jadi mari kita mempergunakan waktu dengan baik. Puji Tuhan. Selanjutnya, bagaimana hidup sebagai orang arif di hari-hari ini, terutama dalam menyikapi virus corona. Yang ketiga adalah kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita melihat ya perkembangan virus ini. Ya, kita bahas virus-virus terus ya. Melihat perkembangan virus ini, jangan kita berkata ini perbuatannya orang-orang Cina ini supaya manusia di bumi mati semua. Ya, bukan seperti itu. Karena apa? Semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah seizin daripada Tuhan. Tuhan berkehendak, maka semua itu jadi. Oleh karena itu, melalui hal ini, mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ke-17 saya baca sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus belajar untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu apapun dalam hidup kita tanpa tujuan. Tuhan selalu memberi sesuatu kepada kita. Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya rencana. Makanya mari kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Jangan kita menghakimi, jangan kita menjelekkan keadaan, tetapi mari kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Selanjutnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan dalam pertanyaan gini, bagaimana hidup sebagai orang arif hari-hari ini, terkhususnya dalam menyikapi virus ini? Nah, yang keempat adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Coba baca ayat 18. Ayat 18 berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pemuda remaja, yang keempat adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Penuh berarti kita dikuasai, kita dipimpin, kita dikendalikan, dan kita diarahkan oleh Roh Kudus. Tetapi ada tetapinya. Kita tidak bisa dipimpin, kita tidak bisa diarahkan, kita tidak bisa diatur oleh Roh kalau kita tidak mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita harus meninggalkan
semua sifat-sifat duniawi kita. Kita meninggalkan ego kita. Kita menyangkal diri, meninggalkan sifat-sifat keakuan, dan kita berserah kepada Tuhan. Itu baru kita bisa dipimpin oleh Roh. Itu baru kita bisa penuh dengan Roh. Makanya di hari-hari ini jangan main-main dengan Roh. Jangan main-main dengan pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya, sangat penting. Nah, selanjutnya yang kelima, bagaimana hidup sebagai orang arif hari-hari ini, terkhususnya dalam menyikapi keadaan dunia atau virus corona ini. Yang ketiga, yang kelima adalah dari mulut kita keluar puji-pujian kepada Tuhan. Baca ayat yang ke-19. 19 berkata begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dari mulut kita keluar puji-pujian kepada Tuhan. Ya, di hari-hari ini jangan kita terpuruk dengan keadaan. Janganlah keluar kata-kata kutuk. Janganlah keluar kata-kata yang menyinggung, tetapi dari mulut kita keluar puji-pujian kepada Tuhan. Dan di ayat-ayat selanjutnya berkata, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, jangan kita bersungut-sungut, karena kata firman Tuhan, bersungutan menjauhkan kita dari kasih Allah. Oleh karena itu, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bijaksana, kita arif dalam menyikapi keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, saya ingatkan kembali lagi, bagaimana kita hidup sebagai orang arif di hari-hari ini, terkhususnya dalam menyikapi keadaan dunia hari-hari ini. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan cara hidup kita. Yang kedua, kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita harus berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat adalah kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan yang kelima adalah dari mulut kita keluar puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang beban musik untuk tampil ke depan. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwasanya ketenangan hanya berada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hatiku tenang berada dekatmu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujiannya sama-sama dari awal. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Haleluya. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengizinkan kami untuk datang duduk di hadapan hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa Tuhan buat semua pemuda remaja yang pada malam hari ini Tuhan mengikuti ibadah, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biar setiap benih-benih firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar malam hari ini dapat tertanam dalam hati kami. Kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh pemuda remaja di tempat ini. Engkau memberkati mereka semua Tuhan dalam studi mereka yang pada hari-hari ini Tuhan sedang mengalami kendala Tuhan. Adapun ada yang sekolah online, Tuhan Engkau memberkati. Karuniakan hikmat, pengertian, akal budi kepada mereka semua. Biar mereka terus-terus Tuhan semangat dalam belajar Tuhan. Dan mereka boleh menggapai cita-cita mereka. Dan mereka mempersembahkan Tuhan semua keberhasilan mereka guna hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Memberkati mereka semua Tuhan dalam setiap pergaulan mereka. Engkau memberkati, jauhkan Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Biar mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau, senantiasa berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa Tuhan buat keluarga besar mereka. Karuniakan damai-Mu, karuniakan sukacita-Mu dalam keluarga Tuhan. Pemuda remaja di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami senantiasa rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan tamatkan ibadah kami ini Tuhan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ada pengumuman dari ketua pemuda kita. Ya, puji Tuhan. Pengumuman, jangan lupa
tetap ikuti minggu ibadah streaming jam 6 pagi dan sore jam 4 sore. Sekian pengumuman, sampai ketemu di ibadah pemuda remaja Sabtu depan. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.